Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ayuhan nasu sinafsi wa yakum taqwallah faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala subhanahu wa ta'ala mudzakiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyaallah muslimin dan muslimat sedang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini tepatnya dari pukul 6:01 setelah dilakukan pemantauan hilal oleh Ranting Muhammad Masebra dengan alat diver itu dari atas menara kita, maka jelaslah wujudul hilal 1 Ramadan. Jadi mudah-mudahan malam ini kita sudah masuk pada 1 Ramadan, sehingga pada sholat Isya ini kita akan lanjutkan dengan qiyam Ramadan insyaallah. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang kami hormati, malam hari ini kita tentunya insyaallah malam nanti kita sudah akan melakukan satu amalan itu ibadah sahur, karena besok hari kita akan melakukan ibadah shaum ataupun ibadah siang. Mudah-mudahan Ramadan pada 1444 Hijriah ini membawa kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang lebih dekat lagi dengan senantiasa kita lebih memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Maka paling tidak Bapak Ibu berkata Allah, ada beberapa yang kita perhatikan di bulan Ramadan. Di samping tentunya kita telah melaksanakan rukun dan syarat wajib puasa dan amalan-amalan sunnah yang terkandung di dalamnya, maka yang paling penting kita perhatikan ada beberapa amalan yang mesti dan seharusnya kita perhatikan. Yang pertama, kita dapat meningkatkan amal ibadah kita dalam hal sholat. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus memperbanyak meningkatkan sholat-sholat sunnah kita. Kita harus sudah bisa mengkalkulasi dan merencanakan apa saja sholat sunnah yang harus kita laksanakan, kita lakukan di ibadah Ramadan pada tahun ini. Nah, kalau relatifnya tentunya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat-sahabatnya, yang ini langsung diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Habibah, man sholat isnata yang asyara rakatan, siapapun orangnya yang mengerjakan sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, pada siang dan malam harinya. Ini artinya sholat rawatib yang berasal dari kata rotibun, yang artinya yang berturut-turut. Nah, jadi sholat rawatib itu adalah dalam arti sholat-sholat sunat yang memang masih terikat dan terkait dengan sholat-sholat fardu. Yang 12 rakaat itu dalam arti dinyatakan ini bersumber dari Ummu Habibah, dan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka dalam hadis menyatakan
bunyalahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di dalam surga. Setelah mendengar hadis ini, para sahabat, terutama istri beliau Habibah, "A'taqidu, saya beretikat setelah mendengarkan apa yang disebut oleh Rasulullah ini, saya tidak akan pernah meninggalkan yang 12 rakaat itu." Dan dalam riwayat Umar itu ada 10 rakaat. Hafiz tu an Rasulullah SAW asyara rakaat. Ya, saya mengingat, saya mengetahui, saya menghafal dari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ada 10 rakaat. Nah, kalau tadi sebelum zuhur 2, maka dalam hadis Ibnu Umar ini ada 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini sholat rawatibnya yang oleh para ulama menyatakan ini muakkad. Belum lagi nanti tambah sholat sunat mutlaknya yang memang masih terikat terkait dengan sholat-sholat fardu itu sendiri. Misalnya kalau kita mau 4 rakaat sebelum asar, kemudian ada 2 rakaat bainal azan ini, 2 rakaat antara azan dan qomat. Nah, amalan-amalan ini tentunya selama bulan Ramadan ini hendaknya harus bisa kita meningkatkannya dan kita bisa menggapainya, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini lebih berarti. Ini yang kedua, yang tak kalah pentingnya tentunya adalah kita harus meningkatkan dalam hal tadarus Al-Quran. Apakah itu membaca, apakah itu dalam rangka menelaah dan lain sebagainya, maka perkara ini harus lebih kita tingkatkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya pada itu. Nah, artinya kalau Al-Quran itu 30 juz, kita berencana misalnya mau menghatamkannya selama 1 bulan, maka kita harus punya target, kita harus punya rencana. Ya, tentu 1 hari 1 juz. Nah, kalau misal surah Al-Baqarah itu 1 juz itu kan 141 ayat. Nah, tentunya ini kita harus targetkan dalam 1 hari. Kalau kita merasa keberatan 1 hari itu 141 ayat, kita juga bisa membaginya. Jadi kalau 141 dibagi 5, kira-kira seperti itu. Nah, maka hasilnya itulah kita laksanakan. Apakah sebelum sholat fardu dan ditambah sesudahnya, maka akan menjadi ringan lah. Tapi ini tergantung kepada kita. Barangkali kita mampu untuk menyelesaikannya 141 ayat atau 1 juz dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, ini juga tidak jadi persoalan. Yang mungkin kaifiyah tata caranya itu diserahkan kepada kita, tapi paling tidak targetnya itu kalau kita ingin menghatamkan 1 bulan, ya maka 30 juz itu harus kita bagikan dengan 30 hari atau 29 hari. Nah, maka minimal 1 hari adalah 1 juz. Yang nilai kebaikannya tentunya seperti yang banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, bahwasanya tidak mengatakan ketika kamu membaca alif lam mim itu saya itu 1 huruf, walakin alifun harf, tapi alif itu 1 huruf, wal lam harfun, lam itu 1 huruf, wal mim harfun, dan mim itu 1 huruf, wal hasanatu, dan setiap 1 kebaikan itu bi asyri amsalihah, bahwa akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan jika dilakukan di bulan Ramadan, itu bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah, inilah tentunya. Sehingga kenapa pada dalam hadis itu tuftahu fiha babul jinnah atau jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Waktu gelapku abwabun niron atau abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasubilatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Artinya karena banyaknya amalan dilipat gandakan, maka peluang pintu-pintu surga itu dibuka bagi hamba-hambanya, dan kecil kemungkinan umat Islam ini yang beriman akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia dan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa?
karena pada hakikatnya setan-setan itu kemampuannya untuk menggoda adalah sangat kecil. Sekalipun di bulan puasa toh masih banyak setan yang dapat menggoda umat Islam yang berpuasa pada saat itu. Dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita mampu untuk meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, ya tentunya tidak kalah pentingnya adalah kita lebih banyak meningkatkan sedekah kita ataupun infak kita selama dalam perjalanan bulan Ramadan ini. Karena semuanya memandang bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk membuka perdana kita pada malam hari ini, ini kami sampaikan dan kami sampaikan juga bahwasanya tata cara pelaksanaan qiyam Ramadan itu karena sudah banyak dibahas, bahkan kalau di channel-channel YouTube saat ini yang sering muncul ketika kita buka ya perihal masalah pelaksanaan tarawih dan witir ini. Tapi tentunya ya, kita biasa di jamaah kita ini tetap senantiasa kita laksanakan dengan cara seperti dalam hadis Aisyah adalah 4-3 tanpa kita mengomentari hadis-hadis tersebut yang di dalamnya 4 itu bagaimana maksudnya, seperti mana yang diuraikan oleh Nasiruddin Al-Albani dan ini dipilih oleh teman-teman kita orang Salafi. Dan tadi karena sesungguhnya karena memang banyak hadis-hadis yang menceritakan tata cara sholat Rasulullah SAW, tata cara sholat malam Rasulullah SAW. Ada dua selama 4 kali salam, kemudian 3 ada 2 5 kali salam, tambah 1 ada 4 3, dan bahkan ada yang 5 kemudian duduk tasawuf akhirnya pada salam, kemudian ada yang 7 ada 9, maka banyaklah macam dan model tata caranya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan tetapkan seperti yang biasa kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tata cara tarawih kita adalah 4 rakaat 1 kali salam. Karena memang pada hakikatnya Bapak dan Bumi ada juga yang membantah, kenapa kok bisa 4 rakaat sekali salam, kenapa nggak pakai tasawuf awal. Nah, hal ini tentunya sudah banyak dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tasawuf awal itu kan punya sunnah. Maka tasawuf itu dipandang rukun apabila sesudahnya salam. Sehingga kalau kita sholat 1 rakaat atau kita witir kita, ya tasawufnya itu menjadi rukun karena sesudahnya salam. Jadi kalau tasawuf awal itu tak ada satu ulama yang mengatakan itu adalah rukun, sehingga kalau itu tidak dipakai maka sholatnya tetap sah. Nah begitulah, tapi kita tidak akan membahas panjang persoalan ini karena sudah selalu kita bawakan tata cara yang Ramadan di masjid kita setiap tahunnya dengan sistem 4-3, atau barangkali nanti suatu ketika selama perjalanan Ramadan juga kita akan mungkin pakai cara yang lain 2-2-2-2-2-1, ya juga tidak menjadi persoalan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari sama-sama kita ambil sab kita dirikan qiyam Ramadan. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.